Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Ayudia Nabila, NIM E 2019-2319, kelas Ekonomi Syariah 7, akan menanggapi 5 video dari teman kelas saya. Langsung saja, yang pertama dari video Saudari Rizka Triswandari tentang peradaban Islam di Spanyol. Spanyol adalah pintu antara orang-orang Arab dan Eropa, di mana Islam terkenal dengan peradaban majunya. Yang paling terkenal adalah tokoh-tokohnya yang membebaskan Spanyol. Pertama, kita akan membahas tentang awal mula masuknya Islam di Spanyol. Periode pertama berlangsung pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam mulai memperoleh kemajuan, baik dalam politik maupun peradaban. Periode kedua yang dimulai pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di daerah Baghdad. Periode ketiga dimulai dari tahun 1013 Masehi sampai 1086 Masehi. Di periode ini, Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil di bawah pemerintah raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif, yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan lain-lain. Umat Islam banyak bertikai secara intern, sehingga membuat kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang. Periode keempat dimulai pada tahun 1086 Masehi sampai 1248 Masehi. Kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun menjadi suatu kekuatan yang dominan sehingga dapat memukul mundur kekuatan-kekuatan Kristen serta menguasai kota-kota Muslim. Tidak lama setelah itu, Muwahhidun kalah dan meninggalkan Spanyol, sehingga membuat umat Islam semakin terpojok dan terlepaslah kekuasaan Islam di Spanyol. Periode kelima yakni dari tahun 1248 Masehi sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, peradaban kembali mengalami kemajuan, tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil dan Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad pada saat itu. Pada tahun 1492 Masehi, berakhirlah dinasti ini. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Selanjutnya yakni dinamika intelektual, yang pertama filsafat, yang kedua sains, yang ketiga fikih, yang keempat musik dan kesenian. Yang pertama filsafat. Filsafat berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad 12. Tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu al-Sayyid yang lebih dikenal dengan Ibnu Majah. Tokoh utama yang kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail, penduduk asli Wadi Asa, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada, dan wafat pada usia lanjut pada tahun 1185 Masehi. Yang kedua sains, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik di Spanyol. Tokoh-tokoh sains antara lain Abbas Ibnu Fama, termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqos, terkenal dalam ilmu astronomi. Dan yang ketiga fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol terkenal menganut madhab Maliki. Yang memperkenalkan madhab ini di sana adalah Ziyad Ibnu Abdurrahman. Selanjutnya yang ketiga adalah musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya, yaitu Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki sebagai Zaryab. Selanjutnya saya akan menanggapi video dari Saudari Uswatun Hasanah tentang peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Yang pertama tentang berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah bin As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas dari tahun 1004 sampai 136 Hijriah.
Latar belakang berdirinya pemerintahan Abbasiyah yaitu karena Bani Abbas merasa lebih baik dari Bani Umayyah karena mereka dari keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Rasulullah. 3 poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Humaimah atau Yordania dijadikan pusat perencanaan, yang kedua Kufah atau Irak dijadikan kota penghubung, dan yang terakhir Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Pemimpin-pemimpin pada pemerintahan Abbasiyah antara lain yang pertama ada Abul Abbas As-Sofa, memimpin dari tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 Masehi sampai 754 Masehi. Selanjutnya kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur dari tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 Masehi sampai 775 Masehi. Yang ketiga ada Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, yakni dari tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi. Selanjutnya Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun dari tahun 198 sampai 208 Hijriah atau bertepatan dengan 813 sampai 833 Masehi. Selanjutnya yakni tentang runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Faktor internal yang pertama yaitu mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah. Sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga yaitu permusuhan antar kelompok suku dengan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki yang mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi tersebut. Sedangkan faktor eksternalnya yang pertama yaitu perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Irak, dan kerajaan Mughal di India. Lalu selanjutnya yang ketiga saya akan menanggapi dari saudari Indana Farawansah yang membahas tentang peradaban Islam pada masa Muawiyah. Dinasti Umayyah adalah pemerintahan muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Pemerintahan Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Adapun urutan Khalifah Muawiyah, yang pertama yaitu ada Muawiyah I atau dengan nama lengkap Muawiyah bin Abu Sufyan yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Fase ini berlangsung sampai tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Yazid ibnu Muawiyah. Yazid ini berkuasa dari tahun 60 Hijriah sampai 64 Hijriah atau bertepatan dengan 680 Masehi sampai 684 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Marwan ibnu Hakam yang bertepatan pada tahun 64 Hijriah atau 684 Masehi sampai 65 Hijriah atau bertepatan dengan 685 Masehi. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Abdul Malik ibnu Marwan pada tahun 65 Hijriah atau bertepatan dengan 685 Masehi sampai 66 Hijriah atau 686 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Muawiyah II ibnu Yazid atau cucunya dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau berkuasa dari tahun 66 Hijriah atau 686 Hijriah Masehi sampai 86 Hijriah atau 705 Masehi. Setelah itu baru dilanjutkan oleh Al-Walid ibnu Abdul Malik pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi sampai 96 Hijriah atau 715 Masehi. Setelah itu dilanjutkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi sampai pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Setelah itu dilanjutkan kembali oleh Umar bin Abdul Aziz
dari tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi sampai tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Dilanjutkan kembali oleh Yazid II Ibnu Abdul Malik pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi sampai tahun 105 Hijriah atau 724 Masehi. Selanjutnya pemerintahan dipimpin oleh Hisham bin Abdul Malik dari tahun 105 Hijriah atau 724 Masehi sampai 125 Hijriah atau 743 Masehi. Kemudian diteruskan oleh Al-Walid II yakni Al-Walid Ibnu Yazid dari tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi sampai 126 Hijriah atau 744 Masehi. Kemudian dari itu dari tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi pemerintahan dipimpin oleh Ibrahim Ibnu Al-Walid II sampai pada 127 Hijriah atau 744 Masehi. Kemudian yang terakhir dipimpin oleh Marwan II Ibnu Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi sampai 133 Hijriah atau 750 Masehi. Pola pemerintahan Bani Umayyah yakni ada 4. Yang pertama yaitu ibu kota awalnya berada di Madinah dipindahkan ke Syria, lebih tepatnya di Damaskus. Yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hereditaris yang artinya kerajaan turun-temurun. Yang ketiga yaitu kekhalifahan yang terkenal fanatik dengan kearabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimangan harta dan terisolasi dari masyarakat. Selanjutnya yaitu organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Secara garis besar itu ada 5. Yang pertama An-Nidhamus Syiyasi, yang kedua itu An-Nidhamul Idari, yang ketiga An-Nidhamul Harbi, yang keempat itu An-Nidhamul Mal, dan yang terakhir adalah An-Nidhamul Qadar. Yang keempat selanjutnya yang keempat yakni dari saudari Marka Syarifah Al-Hababah tentang terbentuknya peradaban Islam pada masa kenabian. Nabi Muhammad membangun peradaban yaitu dengan dibagi menjadi 2 fase, yakni yang pertama itu ada fase Mekah dan yang kedua itu ada fase Madinah. Pembahasan pertama yakni tentang fase Mekah, dimulai dari metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu menggunakan 3 metode dalam berdakwah, yakni yang pertama rahasia atau sembunyi-sembunyi. Metode yang kedua yakni terang-terangan di Mekah, di mana Nabi terang-terangan mengajak orang-orang membangun peradaban baru yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Metode ketiga yakni metode terang-terangan di luar Mekah, di mana Rasulullah mulai mengajak masyarakat yang datang ke Mekah, terutama masyarakat dari kota Yathrib atau Madinah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua dari fase Mekah ini yaitu tentang isi dakwah Rasulullah, antara lain pendidikan tauhid dan pengajaran Al-Qur'an. Yang ketiga dari fase Mekah ini adalah bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama ada penolakan secara lunak, yang kedua penolakan secara semi lunak, dan yang ketiga baru penolakan dengan secara kasar atau keji. Yang keempat dari fase peradaban di Mekah adalah faktor-faktor penolakan dakwah Rasulullah. Yang pertama ada di bidang politik, kekuasaan, yang kedua ada di bidang sosial, yang ketiga itu agama dan keyakinan, kemudian yang keempat adalah budaya taklid kepada nenek moyang, yang terakhir adalah faktor ekonomi. Faktor ini dibagi menjadi 2, yakni yang pertama kelompok pematung-pematung akan terancam ekonominya. Yang kedua yaitu ekonomi saudagar merasa terancam karena mereka merasa bahwa orang-orang akan berhenti berdagang. Fase yang kedua adalah fase Madinah. Langkah pertama yang diambil oleh Rasulullah adalah mendirikan masjid. Yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin.
Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah membuat perjanjian, yaitu saling membantu antara sesama muslim dan bukan muslim, ya, atau yang disebut dengan perjanjian Wasiqatul Madinah atau perjanjian Madinah. Yang keempat yaitu meletakkan dasar-dasar politik dengan yang dipimpin oleh Rasulullah, kemudian membangun ekonomi. Yang kelima yakni mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah dalam rangka menjaga dan bersama-sama membangun kota Madinah. Yang keenam yaitu memperkuat kekuatan militer untuk menjaga dari ancaman yang datang dari luar kota Madinah atau dari dalam kota Madinah. Pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian. Yang pertama, Rasulullah mendirikan madrasah ilmiah. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai pemimpin dalam segala hal, baik keagamaan, ekonomi, dan politik. Yang ketiga yaitu penerapan syariat. Yang keempat adalah pemeliharaan Al-Quran dengan cara dihafal dan ditulis. Yang kelima yaitu peningkatan harkat dan derajat wanita. Yang keenam adalah pengajaran baca tulis kepada tahanan perang. Yang ketujuh adalah pembangunan masjid. Yang kedelapan adalah perkembangan sastra. Dan yang kesembilan adalah penghapusan budak. Yang terakhir yaitu pengembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Untuk video terakhir yang akan saya tanggapi yakni dari saudari Siti Nuriyah tentang peradaban Arab pra-Islam. Yang pertama tentang kondisi sosial budaya Arab pra-Islam sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Yang pertama bahwa masyarakat Arab adalah masyarakat yang musyrikin. Yang kedua tradisi kedua yakni mereka mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena menganggap bahwa anak perempuan adalah sumber aib untuk keluarga. Budaya yang ketiga adalah perbudakan, baik budak itu hasil peperangan atau murni karena keturunan budak atau budak hasil membeli. Budaya yang keempat adalah orang-orang Arab suka berperang lantaran sebab-sebab yang kecil atau sepele. Yang kelima, mereka suka minum-minum keras. Kemudian yang terakhir adalah pergaulan bebas dan perzinahan. Yang kedua, kondisi religius atau keagamaan orang-orang Arab pada masa pra-Islam atau biasa disebut dengan zaman jahiliyah. Yang pertama, fatalisme, artinya bahwa hidup ini karena lewatnya waktu, seperti manusia mati karena tua, benda rusak karena sudah lama. Yang kedua yaitu paganisme, yakni penyembahan berhala. Yang ketiga yaitu Allah sebagai super Tuhan. Jadi mereka mengakui adanya Allah, namun mereka meyakini bahwa di bawah Allah itu ada dewa-dewa sebagai jalan untuk menuju Allah. Kemudian yang terakhir adalah monoteisme, yakni mereka bertauhid kepada Allah yang maha kuasa, yang maha esa, dan masih berpegang teguh pada ajaran yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi sosial politik. Yang pertama, orang-orang Arab pra-Islam yaitu adanya persaingan dalam konteks keagamaan antar kekaisaran Byzantium dan Persia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.